Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis marfu, hadis mauquf dan hadis maqtu. Pertama kita mulai dari hadis marfu. Al-haditsul marfu huwa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Ialah definisinya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, baik itu berupa perbuatan, perkataan ataupun sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ketiga jenis hadis ini, yaitu hadis marfu, hadis mauquf dan maqtu, semuanya dilihat dari segi penyandarannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang kita pelajari kemarin, hadis qudsi itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ketiga jenis hadis ini semuanya disandarkan kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada nabi, kepada sahabat dan kepada tabi'in. Jadi pembagian hadis ini menjadi hadis qudsi, mauquf, marfu dan maqtu ini dari segi penyandarannya, disandarkan kepada siapa. Kalau hadis qudsi kemarin adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Ma'udhifa ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asnadahu ilallahi azza wa jal. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau hadis qudsi. Sedangkan kalau hadis marfu, maqtu dan mauquf ini adalah semua disandarkan kepada selain Allah, itu kepada Nabi, kepada sahabat dan kepada tabi'in. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu hadis marfu. Hadis marfu sudah saya baca tadi, definisinya adalah ma udhifa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khassatan wa min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad secara khusus, baik itu dari perkataan, perbuatan ataupun sifat. Itu adalah definisi hadis marfu. Kemudian definisi hadis mauquf. Al-hadis mauquf ma udhifa ila sahabah ridwanullah alaihim walam yujawis bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, semoga Allah meridhai mereka, dan tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau marfu itu artinya rafa sampai kepada Rasulullah, sedangkan kalau mauquf hanya terhenti sampai sahabat. Kemudian yang ketiga hadis maqtu ya. Hadis maqtu definisinya adalah al-hadis maqtu huwa ma udhifa ila tabi'in, adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in. Jadi dari tiga definisi ini kita sudah mengetahui bahwasanya kalau disandarkan kepada Nabi itu namanya hadis marfu, kalau disandarkan kepada sahabat namanya hadis mauquf, dan yang disandarkan kepada tabi'in itu adalah hadis maqtu. Cuman ada beberapa masalah dalam hadis ini, yaitu tentang beliau Syekh Nuruddin menulis masalah yang pertama, apa hukum berhujjah dengan hadis mauquf ya, hadis yang tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama berbeda pendapat. Al-Imam Ar-Razi, Fakhrul Islam, As-Sarkhasi dan ulama mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah, Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat bahwa hadis yang demikian dapat dipakai sebagai hujjah. Ini kelompok-kelompok yang mengatakan bahwasanya hadis mauquf yang hanya sampai kepada sahabat bisa dijadikan hujjah. Kemudian sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian dari ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya hadis yang demikian atau hadis mauquf itu tidak bisa dijadikan menjadi hujjah syar'iyyah. Jadi ada perbedaan di kalangan ulama. Kemudian masalah berikutnya ya. Kemudian apakah ini bersifat mutlak? Ini tentunya ada tafsil atau penjelasan yang lebih rinci ya. Apabila ada hadis mauquf, kemudian dia disertai dengan qarinah atau indikasi-indikasi yang menandakan bahwasanya dia marfu atau sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu dihukumi marfu.
Nah, jadi saya ulangi, ada hadis mauquf yang hanya disandarkan kepada sahabat, tapi dia ada terdapat qarinah, terdapat indikasi yang menandakan bahwasanya dia marfu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu juga dihukumi dengan hadis marfu. Apa saja yang pertama? Yang pertama, syarat-syaratnya kandungan hadisnya tidak termasuk hal-hal yang berkaitan dengan ijtihad dan qiyas. Jadi tentunya sahabat Nabi Muhammad SAW itu mereka kadang-kadang berijtihad. Kalau sudah berijtihad, maka itu adalah berasal dari para sahabat sendiri. Maka tidak boleh hadis-hadis yang marfu ini bukanlah yang berdasarkan dari ijtihad dari para sahabat Nabi Muhammad ataupun melalui jalur qiyas. Maka semuanya harus sesuatu yang berdasarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Misalkan seperti ayat atau tafsir yang berkenaan dengan sebab-sebab turunnya ayat. Ini tidak mungkin ini berasal dari ijtihad para sahabat, ini murni berdasarkan riwayat karena mereka memang hidup semasa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Kemudian yang kedua, tindakan atau ucapan para sahabat yang diceritakan oleh seorang sahabat itu disandarkan kepada masa lampau, seperti mereka berkata, sejak semula kami berbuat demikian atau berkata demikian. Jadi sahabat menceritakan hal tersebut dan disandarkan kepada masa lampau, yaitu pada saat mereka masih bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan kami pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini dan demikian, maka itu hukumnya bisa kita hukumi sebagai marfu karena itu disandarkan kepada pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang ketiga, sahabat mengungkapkan hadisnya dengan kata-kata yang menunjukkan marfu. Jadi sahabat sendiri dari hadisnya itu menunjukkan bahwasanya itu adalah marfu. Misalkan sebuah hadis, umira Bilalun ayyushfi'a al-adhan wa yutira al-iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan bacaan azan dan mengganjilkan bacaan iqamah. Ini kan tidak ada memang Rasulullah, tapi siapa yang memerintahkan Bilal? Siapa yang memerintahkan Bilal selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi Bilal diperintahkan untuk menggenapkan bacaan azan dan mengganjilkan bacaan iqamah. Kemudian hadis Imran bin Husain ya. Misalkan dia berkata, nuhina anil kai. Kami dilarang untuk menggunakan kai. Kai itu apa? Besi yang dibakar untuk mengobati sebuah penyakit. Itu dilarang. Siapa yang melarang? Tentunya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat dari redaksinya seperti ini, siapa yang melarang? Kecuali dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu menjadi rujukan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis dari Sayyidina Ali ya, ini contohnya ya, banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya itu marfu. Minas sunnah an takhruja ilal aid masyan wa an ta'kul syai'an qabla an takhruj. Termasuk dari sunnah engkau keluar ketika menuju untuk sholat Aid itu dengan berjalan dan makan sesuatu sebelum kamu keluar dari rumah, sebelum keluar dari rumah. Ada kata-kata minas sunnah, artinya dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Termasuk dari sunnah adalah kalian ketika keluar untuk sholat Id itu berjalan dan juga sebelum keluar dari rumah itu makan sesuatu. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu adalah penyampaian hadis oleh sahabat disertai ungkapan yang menunjukkan marfu seperti kata-kata yarfa'uhu atau yunmihi atau riwayatan. Jadi ada kata-kata seperti itu. Kata-kata ini dan yang sejenisnya menunjukkan bahwa hadis yang bersangkutan marfu menurut ahli hadis. Di antaranya adalah hadis At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, dan yang marfu ia berkata, darsul kafir mislu Uhudin. Gigi geraham orang kafir itu seperti Uhud. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya, kemudian ia berkata ini adalah hadis hasan. Jadi yang ketiga ini ada kata-kata marfu seperti kata yarfa'uhu dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya hadis Nabi ditinjau dari segi penyandarannya dibagi menjadi 4. Yang pertama hadis qudsi apabila disandarkan kepada Allah.
Kemudian hadis marfu apabila disandarkan kepada Rasulullah, hadis mauquf apabila disandarkan kepada sahabat, dan hadis maqtu apabila disandarkan kepada tabi'in. Yang menjadi banyak persoalan adalah pada hadis marfu, apakah dia bisa dijadikan hujjah atau tidak. Berbeda pendapat ulama, ada yang mengatakan bisa dijadikan hujjah seperti yang sudah sebutkan tadi, ada yang mengatakan tidak bisa dijadikan hujjah. Hadis marfu apabila dia terdapat hadis mauquf apabila terdapat qarinah atau indikasi yang menunjukkan dia marfu, maka bisa dijadikan hujjah. Hadis yang hanya disandarkan kepada sahabat tetapi dia masih terdapat qarinah yang menunjukkan itu marfu sampai Rasulullah, maka bisa dikatakan hujjah. Apa qarinahnya? Misalkan tidak ada lapangan ijtihad di situ. Misalkan apa? Asbabul nuzul Al-Qur'an. Itu tidak ada ijtihad daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, misalkan tindakan atau ucapan sahabat tersebut disandarkan kepada masa lalu, yaitu kepada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunna nu'maru bihadza kana kunna, begitu ya, dengan kata-kata seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sahabat mengungkapkan hadisnya dengan kata-kata yang menunjukkan marfu. Umira Bilal ayyushfi al-adhan wa yutira al-iqamah, misalkan. Kemudian yang keempat adalah penyampaian hadis oleh para sahabat disertai ungkapan yang menunjukkan kemarfu'an. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.